Wanita menemukan mantan suaminya. Orang menemukan frekuensi. Dengan begitu kurang ajarnya. Membawa si Aoshan yang hamil 8 bulan. Pulang ke rumah. Bahkan ibu mertua. Bahkan membuang semua pakaian miliknya. Mengatakan dia sudah menikah selama beberapa tahun. Tidak bisa memiliki anak. Tanpa mereka ketahui. Ketika dia baru saja mengambil laporan pemeriksaan kesehatan. Dokter mengatakan bahwa tubuhnya sangat sehat. Alasan dia belum juga memiliki anak. Adalah karena suaminya mengalami infertilitas. Bukankah itu? Anak di perut si Aoshan. Juga bukan milik suaminya. Namun, ibu dan anak yang tidak tahu. Salah menganggap sampah sebagai harta. Merawat kehidupan sehari-hari wanita baru itu. Untuk itu, dia meremas laporan pemeriksaan kesehatan menjadi bola. Ingin menjadikannya sebagai balas dendam rahasia terhadap suaminya. Dan langsung mengajukan perceraian kepada suaminya. Tak disangka, ketika berbalik, dia bertemu dengan CEO yang dijebak oleh rival bisnis. Membantu. Awalnya, dia merasa CEO terlihat seperti 18 tahun. Jadi dia tidak setuju. Tapi atas permintaan CEO, dia terlihat begitu menderita. Maka dia jadi lembut hati. Menganggapnya sebagai perpisahan dari masa lalu. Kakak setuju untuk membantumu. Namun, CEO bangun keesokan harinya. Menemukan wanita itu tidak ada. Dan dia juga belum mengambil bayaran kembali. Dia timbul rasa suka. Segera mengatur orang untuk memberi perintah. Mencari ke setiap sudut bumi untuk menemukan wanita itu. Menemukan tanggung jawab ini. Saya tidak bisa tidak berjuang. Seketika tahun berlalu. Karena dia selalu menyimpan tempat untuk wanita itu. Posisi nih, CEO. Ayah dari CEO yang tidak tahu mengeluh. Dia seperti biksu yang menjalani hidup bertapa. Jika begini terus, kapan dia bisa memeluk cucunya? Namun, begitu suaranya selesai. Dia bahkan melihat anak yang mirip dengan CEO saat kecil. Anak itu terlihat persis sama. Dan selain mirip, bahkan dalam hal IQ dan bakat matematika. Sangat mirip sekali. Nah, ibunya akan mengujimu lagi. Teori relativitas. Jika lubang hitam Kerr memiliki momentum sudut, lalu bagaimana cara menyusun persamaan? Misalkan momentum sudut adalah tetap, maka sama dengan kuadrat dari selisih kuadrat B dibagi MNC. Mama, ini terlalu mudah. Ternyata wanita itu setelah malam itu, menyadari bahwa ia ternyata hamil. Sejak saat itu melahirkan Tianji. Membesarkannya sendirian. Tak disangka. Bakat dan IQ ternyata begitu tinggi. Tidak pernah terpikirkan. Ayah anak itu, ternyata adalah seorang matematikawan. Namun karena kesempatan ini, mereka diperhatikan oleh ayah CEO. Untuk itu segera mengejar. Saat dia pikir sudah kehilangan jejak, dan berharap bisa bertemu lagi. Tiba-tiba ada sehembus angin. Berikan topi Tianji. Ke atas tangan yang berdoanya. Bukankah ini topi anak itu? Ini terlalu sesuai. Oh, Pak Tua. Ini adalah topi putraku. Barusan angin kencang menerpa. Film dan televisi. Saya langsung mengakui cucu. Apakah itu terlalu lancang? Tanpa bukti. Jangan menakuti anak lagi. Segera khawatir akan menakut-nakuti anak itu. Langsung mengeluarkan kartu bank yang memiliki 800 meter. Dia berkata untuk memberikan kepada anak itu untuk membeli permen. Namun bagi wanita, bagaimana mungkin bisa menerima orang yang bukan kerabat? Maka dia mengganti alasan. Mengatakan bahwa itu adalah untuk membeli topi. Karena dia sangat menyukai topi ini. Melihat kakek yang aneh-aneh, wanita itu juga tidak melanjutkan untuk menarik. Baiklah. Ayo hehehe. Suaranya terdengar sangat indah. Tuan tua, kami duluan pergi. Penampilan anak ini bukan kebetulan. Untuk berjaga-jaga, saya harus menahan mereka. Tunggu sampai Cheng Zhou datang untuk melihat dan membicarakannya. Selamat tinggal kakek. Namun ketika CEO datang, ibu dan anak itu sudah pergi jauh. Dan kakek, untuk membuktikan bahwa anak yang baru saja itu adalah keturunan keluarga Ji. Dia pun mengambil sehelai rambut dari kepala CEO. Mengambil sehelai rambut. Lalu mengambil sehelai rambut anak dari topi. Kemudian meminta asisten untuk segera membawanya untuk diuji. Di saat kakek, dalam kegelisahan menunggu hasil, CEO mendinginkan suasana dan berkata, dia bahkan belum pernah berpacaran. Anak ini dari mana? 80% kemungkinan adalah ayahnya salah lihat. Namun, di detik berikutnya, itu adalah anak tuan muda. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Itu adalah anak tuan muda. Cepat, biarkan saya melihat. Oh, itu benar. Itu adalah anak kandung. Keluarga saya, keluarga Ji, memiliki keturunan. Bagaimana mungkin? Selama ini, saya hanya memiliki satu wanita. Pada saat itu, CEO teringat Malan 7 tahun lalu. Jika anak ini benar-benar adalah darah dagingnya, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu pasti dia. Dia bahkan hamil dengan anak saya.
dan membesarkan anak itu sendirian. "Pak, dia di mana? Saya harus membawanya kembali ke keluarga Ji. Aduh, saya lupa menyimpan kontak wanita itu. Cepat, cari dia. Kita harus menemukan cucu besar itu." "Oh, tidak perlu mencarinya." Keesokan harinya, CEO langsung menghubungi kepala kelas Olimpiade. Telepon sudah dilakukan. Mengatakan untuk memilih juara pertama. Dia ingin menerima salah satu sebagai siswa. Untuk itu, kepala sekolah merasa tidak senang. Merasa bahwa kelas Olimpiade matematika mereka akan menjadi terkenal. Tetapi ayah tua itu tidak bisa memahaminya. Jiuki Lu. Mereka sudah jelas tahu, film Jiuki. Anak-anak berada di kelas Olimpiade matematika. Jadi, langsung kumpulkan mereka semua untuk mencarinya. Bukankah itu cukup? Mengapa harus melakukan tindakan yang berlebihan? Saya belum ingin mengungkapkan hubungan saya dengan keluarga Ji. Lagi pula, itu terlalu kasar. Jadi, kamu menetapkan aturan seperti ini. Film Jiuki. Jika kebetulan cucuku tidak mendapatkan peringkat pertama. Tidak ada kebetulan. Kamu baru saja mengatakan. Dia mewarisi bakat saya. Jadi, dia pasti menjadi yang pertama. Tetapi yang dia tidak tahu adalah wanita ini. Karena pertanyaan tentang siapa yang menjadi yang pertama, sedang berdebat dengan keluarga mantan suaminya. Ternyata barusan kepala sekolah mengumumkan bahwa nilai anaknya adalah sempurna, dan akan segera menjadi seorang matematikawan. Waktu menjadi siswa Jiuki. Namun, ibu mertua Qian tiba-tiba merebut lembaran nilai sempurna Tianji, dan bahkan menuduh bahwa Tianji mendapatkan nilai sempurna karena kecurangan. Kepala sekolah saat ini di sebelah menyatakan, tanpa bukti, tidak bisa membuktikan. Tetapi wanita licik demi anaknya mengatakan kebohongan. Kepala sekolah, mengapa tidak coba tebak? Tuan Ji, mengapa harus di kelas pelatihanmu ini memilih siswa dan dengan bebas berbohong? Saya tidak percaya kamu berani pergi ke Ji untuk memberikan bukti. Apakah mungkin untuk menerima Yaozu menjadi siswa? Wanita Gold Chicken memberi isyarat kepada suaminya. Suami segera mengatakan bahwa dirinya memang sangat diperhatikan oleh Tuan Ji. Oleh karena itu, baru saja diangkat jabatannya. Jadi, kuota ini sudah ditentukan untuk anaknya. Mendengar perkataan ini, para orang tua di bawah panggung mulai tidak tenang. Tak terduga, yang dihormati, Tuan Ji yang terkenal, ternyata juga membuka jalan belakang. Seketika mereka semua merasa, kuota ini tidak begitu istimewa. Tanpa mereka ketahui, CEO sama sekali tidak tahu siapa nama dan marga mantan suami wanita itu. Sedangkan kepala sekolah ternyata memperhatikannya. Takut CEO menyalahkannya. Akhirnya hasil juara pertama diubah menjadi anak wanita licik. Bahkan juga anak wanita tersebut, dengan alasan kecurangan, dikeluarkan dari sekolah. Wanita merasa tidak terima akan hal ini. Ingin mendapatkan penjelasan. Menjelaskan bahwa proses pemecahan soal yang rumit ini, bagaimana mungkin itu kecurangan. Tapi tidak disangka, mereka segera mengendalikan wanita itu. Lalu merobek kertas ujian Tianji. Dan saat itu CEO juga sudah tiba di sekolah. Dan melalui penyelidikan, mengetahui nama wanita dan Tianji. Satu barisan mobil menjemput ibu dan anak, tertata rapi. Juga hadiah senilai miliaran yang sudah disiapkan. Saat itu, Tianji langsung datang untuk menjelaskan. Meskipun mereka telah merobek kertas ujian, bahkan jika ia diuji ulang, nilainya tetap sempurna. Maka dia mengusulkan untuk diuji sekali lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Kamu sudah dikeluarkan. Juara pertama ini, hanya Yaozu yang berhak. Permisi, apakah Jiang Waning ada?